kita semua mengenal salah seorang kiai di daerah Jawa Timur, Pasuruan, yang tidak ke sana dan tidak kemari. Itu Kiai Haji Ali Badri Masyhuri. Apalagi di polemik nasab ini tidak memihak siapapun. Tapi ya enggak masalah. Tetapi di sini ini ada tulisan yang menurut saya sangat menarik. Kita unggah dan menjadi ilmu referensi buat kita semua. Ternyata pola pikirnya Kiai Haji Ali Badri Masyhuri ini membela Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Suka ada di YouTube apa sih? Ya. Sampean? Ya. YouTube apa sih namanya? Bejo Dunia? Ya. Kayak suka lihat gitu ya? Ya. Perhabiban Rungkat kan? Ya. Mantap. Tahu, Mas? Hah? Kok tahu? Kan saya suka lihat KPN, apa Oh, lah, iya. yang berbau-bau perhabiban. Ngawur sih, Mas, itu. Ya? Sudah ngawur. Iya, parah ini. Parah ini. Harus basmi ya. Teman saya itu dibilang halal darahnya ini. Yang di Tegal itu. Laporkan polisi. Racun sih, kayak racun sih. Racun ya, betul. Kalau enggak dibredel hancur itu. Iya. Ya. Lihat wajahnya kok mirip gitu. Dari kemarin pengen nanya kok. Apa ya? Sak bejo-bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada, tetap NKRI harga mati. Ini ada tulisan dari Kiai Haji Ali Badri Masyhuri. Beliau kita semua mengenal salah seorang kiai di daerah Jawa Timur, Pasuruan, yang tidak ke sana dan tidak kemari. Itu Kiai Haji Ali Badri Masyhuri. Apalagi di polemik nasab ini tidak memihak siapapun. Tapi ya enggak masalah. Tetapi di sini ini ada tulisan yang menurut saya sangat menarik. Kita unggah dan menjadi ilmu referensi buat kita semua. Ternyata pola pikirnya Kiai Haji Ali Badri Masyhuri ini membela Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani secara tidak langsung, dan di situ menerangkan bahwa banyak sekali celah di nasab Ba'alawi. Jadi nasab Ba'alawi banyak celah yang dipermasalahkan. Kita telah membicarakan tentang klaim nasab Ba'alawi sebagai yang paling sahih. Klaim itu jelas tidak benar berdasarkan fakta-fakta sejarah yang saya sampaikan. Nah, fakta-fakta yang saya sampaikan itu pun hanya terkait dengan nama Abdullah atau Ubaidillah saja. Belum fakta-fakta terkait nasab ke bawah Said Ubaidillah, di mana mereka menganggap Abdullah sebagai orang yang sama dengan Ubaidillah. Ini sudah muskil. Nama dua, Abdullah dan Ubaidillah. Yang satu biasa, yang satu di tasghir kan gitu. Bahwa nama Abdullah sebagai putra Sayyid Ahmad tidak sesahih tiga nama putra beliau yang lain, yaitu Husain, Muhammad, dan Ali. Dengan kata lain, tingkat kesohihan riwayat nama Abdullah berada di bawah tiga yang lain itu.
Sehingga klaim bahwa nasab Ba'alawi adalah yang paling sahih tentu saja akan ditertawakan oleh keturunan 3 putra Sayyid Ahmad yang lain itu kan gitu. Jadi jelas kalau mereka mengklaim nasabnya paling sahih, nah ini gara-gara satu permasalahan ini yang mengatakan Sayyid Ubaidillah atau Sayyid Abdullah itu putra Ahmad bin Isa, katanya sahih, berarti yang sahih itu 3 putranya. Ditertawakan, sahih dari mana kan? Ketika ada ulama besar sebesar apapun ia mengatakan bahwa nasab Ba'alawi adalah yang paling sahih, pasti mereka hanya menukil dari tokoh Ba'alawi dan menerima itu berdasarkan husnudun saja, bukan berdasarkan penelitian. Sampai Kiai Ali Badri mengatakan seperti itu. Meneliti nasab orang apalagi dengan mengesankan adanya kecurigaan untuk itu tidak boleh. Hal itu dapat menyinggung perasaan orang yang bisa membuat fitnah. Kecuali ada indikasi yang memang patut dicurigai. Dari itu saya tidak setuju dengan publikasi penelitian nasab Ba'alawi oleh Kiai Haji Imaduddin. Namun saya juga tidak menyalahkan tujuan beliau karena beliau beralasan melihat adanya hal mencurigakan pada diri banyak Ba'alawi Indonesia. Misalnya, keterlibatan sebagian Ba'alawi dalam salah satu gerakan kudeta Kesultanan Banten. Juga keterlibatan Habib Usman bin Yahya, Mufti Betawi dalam penggembosan perjuangan ulama Banten yang merupakan dzurriat dan keluarga Sultan Banten atau peristiwa Cilegon. Begitu pula akhlak dan mental banyak Ba'alawi yang suka dawir atau mencari uang dengan menjual nasab, baik di kalangan ajengan Kiai Sunda maupun di masyarakat perkampungan Sunda. Itu kata Kiai Haji Imaduddin, dan itulah alasan beliau mencurigai nasab Ba'alawi. Ditambah lagi Robito Alawiyah terkesan membenci keturunan Wali Songo, seperti ketakutan kalau keturunan Wali Songo muncul. Nah, ini bukan rahasia umum lagi. Ditambah lagi dengan sikap banyak Ba'alawi yang terkesan memaksa orang untuk sependapat dengan mereka dengan alasan Habib harus lebih diutamakan dari yang lain. Ditambah lagi dengan seringnya terjadi keributan besar gara-gara hal sepele yang dibuat oleh Robitoh Alawiyah, misalnya dengan Al-Irsyad pada zaman kolonial Belanda. Ditambah lagi dengan adanya penceramah kondang dari kalangan Ba'alawi yang bahasanya penuh dengan caci maki dan kalimat kotor, dan dibiarkan saja oleh Robitoh Alawiyah. Kata Kiai Haji Imaduddin, semua itu membuat beliau curiga dengan nasab Ba'alawi yang sejak awal memang diragukan oleh sebagian ashraf di Arab. Jadi jelas ini termasuk makfiroh alasan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani bikin tesis. Kata Kiai Haji Imaduddin juga, seandainya sejarah masa lalu Ba'alawi Indonesia tidak sekelam itu, kemudian Ba'alawi yang sekarang santun dan tidak mentang-mentang dengan nasab mereka, tentu beliau tidak akan pernah berpikir untuk mencurigai nasab Ba'alawi. Itu kata Kiai Haji Imaduddin. Itulah alasan kenapa beliau membuat penelitian tentang nasab Ba'alawi. Saya pun tidak bisa menyalahkan alasan beliau itu. Saya rasa habaib itu atau Robitoh Alawiyah juga tidak boleh marah. Justru mereka harus mencari siapa yang telah membuat gara-gara dan memancing kemarahan Kiai-Kiai Banten itu. Khususnya dzurriat Sultan Maulana Hasanuddin. Mestinya Robitoh Alawiyah justru meminta maaf pada rakyat Indonesia karena telah membuat sejarah kelam di masa penjajahan. Demi Allah, seandainya anak saya berlaku tidak sopan, kemudian orang-orang mengumpat saya, niscaya saya akan menampar anak saya itu. Bukan malah memarahi orang yang mengumpat saya. Orang-orang yang mengumpat saya itu tidak salah. Sayalah yang salah karena tidak becus mendidik anak sehingga dia menyakiti hati banyak orang dan membuat mereka marah. Maka sebaiknya Robitoh Alawiyah atau habaib tidak marah dan menyikapi keraguan orang-orang terhadap masalah nasab. Kalau marah dan semakin marah, maka semakin gencar pula mereka mengorek sejarah kelam Ba'alawi Indonesia. Bahkan
berusaha melemahkan nasab Ba'alawi, termasuk dengan tantangan tes DNA. Dan ingat, kalau sampai kebanyakan umat Islam Indonesia setuju dengan tuntutan tes DNA, itu artinya Ba'alawi kehilangan kepercayaan mayoritas umat Islam Indonesia. Untuk nasab Sayyid Ubaidillah dari awal hingga saat ini saya menerimanya berdasarkan husnudzon. Saya percaya dengan pengakuan Habib Ali Asyakron bahwa nasab beliau tersambung pada Sayyid Ali Al-Uraidi. Saya hanya mengoreksi klaim bahwa nasab Ba'alawi adalah yang paling sahih. Itu yang dikoreksi, bahasa paling sahih itu. Adapun soal kajian Kiai Haji Imaduddin dan tantangan tes DNA, silahkan Robitoh Alawiyah menghadapinya sendiri. Sebaiknya Ba'alawi saja yang membantah, jangan muhibbin mereka, supaya tidak ada benturan yang melebar. Saya pun hanya mau menyimak saja. Saya tidak terlibat dengan kajian Kiai Haji Imaduddin dan tidak pula menuntut Ba'alawi untuk tes DNA. Ini pesan Kiai Haji Ali Badri. Seharusnya yang itu ya para habaib dan Robitoh Alawiyah yang menghadapinya. Jangan menyuruh para muhibbin ya kan gitu. Biar tidak melebar, biar fokus kan gitu. Selain itu, ketika dulu saya membuat lembaga peneliti nasab keluarga Wali Songo, banyak habaib anggota Robitoh Alawiyah yang mengatakan bahwa keturunan Wali Songo sudah tidak bisa disahkan karena zaman Wali Songo sudah berlalu 500 tahun lebih. Mereka tidak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa banyak manuskrip nasab yang disimpan oleh keluarga Wali Songo. Bahkan sebagian mereka menambah syarat dengan mengharuskan ada saksi untuk setiap nama dalam nasab keturunan Wali Songo. Nah, sekarang mereka kena batunya. Persyaratan ketat yang dulu mereka ajukan pada nasab keturunan Wali Songo, kini diajukan pada nasab mereka sendiri, yaitu kajian Kiai Haji Imaduddin itu. Jadi dulu pada saat Kiai Ali Badri itu mau menertibkan nasab Wali Songo, ada persyaratan yang diajukan oleh Robitoh Alawiyah, termasuk adanya 2 orang saksi kan gitu. Dan sekarang kena batunya. Dulu kami tidak marah-marah ketika mereka mengajukan syarat ketat itu. Kami hanya menjawab dengan kajian ilmiah dan tidak kami publiskan di media. Namun ketika sekarang syarat ketat itu diajukan pada mereka, maka mereka pun marah-marah di media. Sungguh tidak dewasa. Ini termasuk celah juga. Mereka tidak dewasa pada saat dikritik. Mereka marah-marah. Bukan hanya marah-marah saja, menyuruh muhibbinnya untuk mempersekusi. Kan itu. Tadi saya katakan bahwa kasus nama Ubaidillah hanya salah satu fakta yang menunjukkan bahwa nasab Ba'alawi bukan nasab yang paling sahih. Artinya ada lagi fakta lain yang tidak dibahas oleh kajian Kiai Haji Imaduddin, yaitu terkait nasab Ba'alawi dari Sayyid Ubaidillah ke bawah hingga Ba'alawi sekarang. Yang dibahas Kiai Imaduddin itu kan Sayyid Ubaidillah ke atas sampai Rasulullah kan gitu. Nah, Sayyid Ubaidillah ke bawah sampai sini kan sudah dibahas. Yang dibahas oleh Kiai Imaduddin adalah nasab Sayyid Ubaidillah ke atas, yang katanya terputus riwayat 500 tahun lebih. Sekali lagi itu kata Kiai Haji Imaduddin. Nah, sekarang kita akan bicarakan nasab Ba'alawi mulai Sayyid Ubaidillah hingga Ba'alawi sekarang. Ketika tahun 2005 saya mendata keturunan Wali Songo dan mencatatkan dalam database kami. Sebagian Ba'alawi menghina kami dengan berkata, sudah 500 tahun lebih baru bikin perhimpunan dan mendata. Itu tidak benar. Kalau memang benar, kenapa tidak dari dulu? Ini hanya kerjaan Ali Badri yang gila nasab. Memangnya saya pernah mengaku Habib? Saya sudah sering menjelaskan bahwa ketika dulu orang tua kami menyembunyikan nasab itu karena suatu alasan yang sesuai dengan kondisi saat itu, kami pun punya alasan yang sesuai ketika kini membuka nasab kepada anak-anak kami. Baiklah, ketika Ba'alawi Indonesia menganggap kami sudah terlambat untuk berhimpun dan mendata nasab karena sudah 500 tahun lebih, apakah Ba'alawi yang di Yaman sudah berhimpun sejak zaman Sayyid Ubaidillah? Ayo sekarang buka-bukaan, perhatikan rekaman sejarah berikut ini. Sejarah Ba'alawi mencatat bahwa penulisan marga-marga pecahan Ba'alawi baru muncul setelah tahun 895 Hijriah. Sebelum itu setiap nama hanya dicatat Fulan bin Fulan saja, tanpa semisal Asyigab dan sebagainya. Al-Istizadah halaman 141.
Sejarah Ba'alawi juga mencatat bahwa Hadramaut baru ada nakobah Ba'alawi pada zaman Habib Umar Al-Mudhor, yaitu pada tahun 833 Hijriah. Nakobah ini berakhir pada kepemimpinan Habib Zainal Abidin bin Abdullah Al-Idrus yang wafat pada tahun 1041. Al-Istizadah halaman 125-26. Artinya sebelum itu nasab keluarga Pahlawi dipegang sendiri-sendiri dan mereka berhimpun dengan dipimpin masing-masing munsib. Kemudian mereka berhimpun pada tahun 833 dan perhimpunan mereka hanya bertahan hingga tahun 1041, yakni hanya 208 tahun saja. Nakobah ini pernah akan dihidupkan lagi pada tahun 1316 Hijriah, namun gagal. Al-Istizadah halaman 26-127. Hingga sekarang tidak ada lagi nakobah atau perhimpunan Pahlawi di Hadramaut. Jelas kan? Jadi sekarang 500 tahun sejak Said Ubaidillah, catatan nasab Pahlawi di Yaman itu dipegang oleh masing-masing keluarga yang diketuai oleh semacam kepala suku yang mereka sebut munsib. Tidak beda dengan nasab keturunan Wali Songo yang selama ini dipegang oleh masing-masing keluarga. Walaupun banyak keturunan Wali Songo yang tidak tahu atau tidak peduli dengan nasabnya, namun banyak juga dari mereka yang memang suka dengan ilmu nasab sehingga setiap generasi ada saja yang fokus mempelajari dan menyimpan catatan nasab mereka. Jadi selama tidak ada nakobah, keabsahan nasab Pahlawi ditentukan oleh munsib. Sebagaimana keabsahan nasab keluarga Wali Songo ditentukan oleh para ahli nasab di keluarga masing-masing. Sekarang kita cari tahu tentang siapa dan bagaimana munsib-munsib Pahlawi di Hadramaut itu. Pada zaman Habib Abdullah Al-Haddad, beliau menilai para munsib yang ada ketika itu sebagai orang-orang yang tidak baik. Beliau pun memarahi mereka dengan berkata, mereka para munsib itu adalah orang-orang yang hanya mengandalkan nama leluhur mereka saja, tanpa berbekal ilmu dan istiqomah seperti leluhur mereka. Al-Istizadah halaman 79. Artinya ada suatu masa di mana sudah jelas keluarga-keluarga Pahlawi di Yaman itu dipimpin oleh munsib-munsib yang tidak berilmu dan tidak istiqomah, dan munsib-munsib itulah yang memegang catatan nasab mereka. Sekarang bandingkan dengan nasab sebagian keluarga keturunan Wali Songo yang sejak awal dipegang oleh kiai. Pahlawi Indonesia bisa saja mengklaim nasab mereka yang paling sokeh di hadapan pribumi yang tidak tahu sejarahnya. Bagi yang tidak tahu sejarahnya, itu percaya bahwa nasab Pahlawi yang paling sokeh. Tapi yang tahu sejarahnya pasti ditertawakan. Sekarang coba umat Islam di Indonesia berpikir jernih, mana yang lebih layak dipercaya antara catatan nasab yang dipegang oleh para kiai dan yang dipegang oleh para munsib yang kata Imam Haddad tidak berilmu dan tidak istiqomah itu. Artinya kalau mau nurutin suudon, nasab Pahlawi juga banyak celah untuk dipermasalahkan. Wallahu a'lam. Itulah tulisan dari Kiai Haji Ali Badri. Mudah-mudahan ini mencerahkan kita semua bahwa nasab Pahlawi itu banyak celah untuk dipermasalahkan. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.